Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di pagi hari ini, hari Selasa 4 Juni 2024. Sebelum kita lebih jauh untuk memetakan satu hari ke depan ya, khususnya di XAUUSD, kita mengingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk yang lain, sehingga teredukasi dan bisa bermanfaat. Baik, sebelum kita lanjut dengan analisa, seperti biasa kita akan mereview satu hari kemarin di XAUUSD ya. Kita perkirakan XAUUSD akan bergerak naik jika masih berada di level di atas support ya. Sebaliknya kita juga perkirakan akan bergerak turun ya. Ini jika ternyata ditutup jauh di bawah area supportnya. Area support kita tandai dengan highlight warna orange di kisaran harga 2322, 2321 dan 2322. Kita rangkai dengan garis trennya seperti ini, naik kemudian koreksi turun, naik lagi, koreksi lagi turun, dan kemudian bergerak naik. Sebaliknya ketika break dari levelnya, kita perkirakan turun dan akan terkoreksi kecil dan kembali naik jika ternyata breaknya signifikan ya. Ternyata kalau kita lihat dia mencoba break tapi terlalu kecil ya, terlalu mepet. Kemudian ada rejeksi di sana, ada rejeksi lagi, dan kemudian berubah warna yang mulai signifikan di sana. Dari pergerakan yang ada, setidaknya kita bisa membaca mana yang lebih dominan, mana yang lebih berkuasa di dalam pergerakan yang terdekatnya. Di posisi sell kita menempatkan 2319, dan ini tersentuh ketika warna merah ini cukup panjang. Satu candle ini sudah 469 ya, tentu untuk target satu transaksi sudah lebih dari cukup. Di susul berikutnya candle masih warna merah hingga di 2314 ya, sudah 500 sekian ya, hampir mendekati target ya, hampir tapi kurang sedikit ya, tapi sudah lebih dari cukup. Setidaknya kita sudah bisa memanfaatkan dari peluang sell yang ada di sana ya, meskipun hanya dalam hitungan pergerakan kecil ya, sudah sampai pada posisi target ya, tapi sudah lebih dari cukup sekali lagi. Kemudian ketika sudah mulai ada penolakan, dan penolakan ini juga signifikan, termasuk ada perubahan warna juga yang signifikan berpengaruh terhadap pergerakan sebelumnya, maka bisa jadi akan kembali bergerak naik hingga di area jenuhnya. Kita menempatkan posisi buy yang cukup jauh, berada di atas level psikologis yang sebelumnya kemarin di hari kemarin, dan tertingginya di 2331.88. Tersentuh di candle hijau yang cukup tebal, sempat bergerak koreksi turun ya, sempat koreksi hingga berapa ini ya, kisaran 600 sekian ya, tentu membuat kita menjadi deg-degan ya. Tetapi perlu diingat bahwa pergerakan bearish masih belum mempengaruhi dari tren yang ada ya, karena bullishnya cukup signifikan, bahkan belum ada melebihi dari area retracementnya dari yang sudah terbentuk, sehingga potensi itu masih akan kembali bergerak naik. Sementara di posisi yang bawah juga penolakan itu sangat signifikan. Dari sisi low masih belum bisa ditutup di bawah low sebelum atau di bawah swing sebelumnya, sehingga tentu
potensi masih akan bergerak naik ya. Tentu kesabaran dan tingkat kecemasan mental kita perlu uji di sana. Hingga pada akhirnya target 1 terlampaui, target 2 terlampaui ya. Bahkan persis menyentuh di area jenuh kemudian kembali. Setidaknya ada 2 peluang yang bisa kita dapatkan dengan tingkat maksimum ya, tingkat probabilitas yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita review. Silakan dilakukan analisa ulang atau dilakukan evaluasi ulang bagi teman-teman yang kemarin juga membuat trading plan sendiri, bagaimana hasilnya, kemudian apakah sesuai atau belum dari yang sudah direncanakan ya. Bagian dari proses adalah kita mengevaluasi. Berikutnya kita coba kembali melihat untuk 1 hari ke depan ya, kira-kira masih akan bergerak kuat naik atau sebaliknya. Tidak usah terlalu jauh dari pergerakan saat ini sudah cukup signifikan bergerak turun. Tinggal kita memoles sedikit ya, karena berada di area resistennya terhenti dan mulai ada rejeksi yang signifikan. Kalau kita lihat di time frame H4 ya, di time frame H4 ini juga sama, berada di area resisten, tidak bisa ditutup lebih tinggi. Dan kalau kita lihat di beberapa hari, tentu ini berada di fase konsolidasi. Sehingga yang kita manfaatkan adalah area range yang ada di daily-nya. Kemudian simulasinya seperti apa ya? Simulasinya seperti apa? Karena ini bergerak naik dan terhenti di sana, maka kita akan simulasikan dia, kita akan uji nanti di area retestnya dulu di sini. Kemudian kita juga bisa mengukur ya dengan menggunakan area retracementnya, apakah nanti cukup untuk dia melawan pergerakan bullish dengan signifikan. Kita akan nanti amati pergerakan demi pergerakan. Yang jelas akan bergerak turun dulu, kita uji. Jika tidak mampu menembus, maka akan kembali bergerak naik. Sebaliknya, jika nanti ternyata dia break, kita uji kembali di area retracement. Kemudian kalau dia break kembali ke bawah, maka kita akan menunggu peluang untuk sell kembali di sana. Kita menempatkan posisi sell dulu ya di bawah level psikologis hari ini, yakni di kisaran 2342 ya. Sell kita tempatkan di 2342. Kemudian target yang terdekat yang masih sangat realistis kita tempatkan mendekati area retracementnya. Kita tempatkan dulu di sini. Jika nanti ternyata ditutup di bawah level retracement, maka kembali akan bergerak turun ya. Sehingga kita menempatkan kembali untuk area target yang kedua berada di kisaran 23, berada di kisaran 23.329 ya, 23.29. Sementara untuk jenuh jual hari ini kita perkirakan di 2319 ya, 2319. Oke, kita teks dulu biar tidak lupa nanti. Ini untuk targetnya berada di 2335.58. Kemudian berikutnya jika masih melewati, kita akan targetkan kembali di
2329.09. Kemudian untuk area jenuh tadi kita perkirakan di kisaran 2319 ini ya, diperkirakan di area jenuhnya, jenuh jualnya di 2319 ya. Mudah-mudahan nanti maksimal juga kita ya. Hati-hati berada di target 1, 2 dan area jenuh. Ketika sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan yang signifikan, maka ukur kembali kekuatan pembalikan itu, sehingga nanti kita tidak terjebak dengan prank yang ada. Sementara untuk yang posisi di atas ya, ketika nanti ternyata dia jauh lebih kuat atau tidak mampu mendekati area supportnya di 2339, maka kita akan memanfaatkan pergerakan naiknya dengan menempatkan posisi di 2353 dengan target yang terdekat berada di puncak psikologisnya ya, 2 hari yang lalu di 2359. Ini baik kita tempatkan dulu di 2353.30. Target yang terdekat tadi di 2359, 2359.68 ya. Kemudian berikutnya kita akan lihat dari sisi sebelah kiri berikutnya, apakah nanti berpeluang akan sampai pada puncak resisten lagi. Kita akan menguji lagi di kisaran 23 ya, 2366 ya, di atas resisten ya, kecil di atas resisten. Kita menempatkan di 2366 target berikutnya. Poin 01. Bagaimana dengan jenuh belinya ya? Lihat jenuh belinya hari ini kita perkirakan di jenuh belinya kita perkirakan di 2374 ya. Jenuh belinya kita perkirakan di 2374. 2374. Sekali lagi berhati-hati di area-area target dan area jenuh, karena di situ berpeluang akan memantul ya. Tentu kita akan melihat tanda-tanda pembalikan di sana, apakah signifikan atau hanya koreksi kecil. Kita akan nanti pertimbangkan sesuai dengan dinamika yang ada. Mungkin ini untuk yang XAUUSD, selebihnya kita nanti akan lihat bagaimana di pound sterling, di Bitcoin, indeks, oil, dan lain-lain nanti kita akan lihat. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain jika bermanfaat, bisa membantu nanti mengedukasi teman-teman yang lain, setidaknya bisa membuka gambaran-gambaran bagaimana potensi dan probabilitas satu hari ke depan di XAUUSD. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.